رب العالمين اللهم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا عليكم بالدين واغفر لنا منك بالخير وخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'ala al-'id lil muslimin wa syahra siyam lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhal hadirun, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Yarmuk rahimakumullah, aidin wal adiyat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, jamaah salat Id rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Wa tazawwadu fa inna kharizati taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Puasa, tarawih, tadarus, iktikaf selama 1 bulan kita diramadankan. Kita di-training oleh Allah selama 1 bulan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Puasa, tarawih, tadarus diakhiri dengan zakat fitrah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bekal di akhirat adalah takwa. Di dunia bekal uang, harta, jabatan. Di akhirat takwa. Saudara-saudara kita yang sekarang mudik, pulang kampung, pasti mau bekal. Bekalnya adalah uang, bekalnya adalah harta, bekalnya adalah kebahagiaan karena berjumpa dengan keluarga besarnya. Dan kita yang paling penting nanti ketika sakaratul maut, menghadapi kematian, sendiri kita diam lahat. Binatang yang kita anggap jijik, cacing, belatung, menghancurkan seluruh fisik kita, otak kita, mata kita, hidung, telinga, jantung, ginjal, paru-paru, usus, semuanya dimakan hancur oleh cacing belatung itu. Lalu apa yang kita bawa? As-Su'ara 8889. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang tidak berguna harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, keluarga kita, kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih, qalbun salim. Kecuali hamba Allah yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Itulah yang berguna ketika kita di alam barzah, sendiri di liang lahat. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada saudara, tidak ada tetangga, tidak ada siapapun, kita sendiri di liang lahat. Lalu apa yang kita banggakan selama ini? Inilah hakikat Idul Fitri. Aqyasul ummati zikral maut wa asabus tidallah. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku, bukan orang yang paling tinggi gelarnya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling tinggi hartanya, tapi orang yang paling banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Karena semua kita pasti akan mati. 100 tahun akan datang. Yarmuk bukan di sini kita. Kita sudah di alam barzah semuanya. Tidak mungkin 100 tahun kita sini ada di Yarmuk. Hari ini alhamdulillah kita ada di Yarmuk. Tapi 100 tahun ke depan apakah kita masih ada? Rasanya tidak mungkin. Artinya kita semua akan kembali kepada Allah. Sama dengan saat ini. Keluarga kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita, suami istri kita, anak cucu keturunan kita yang sekarang berada di alam barzah. Apa yang dirasakannya? Apa yang dinikmatinya? Kita alhamdulillah, alhamdulillah masih hidup. Kita masih bernyawa. Kita masih sehat. Kita masih ada di dunia ini. Lalu apa bekal kita? Kalau kemarin ketika Ramadan menyia-nyiakan waktu. Kalau kemarin Ramadan kita tidak berpuasa, na'udzubillah, kita tidak tarawih, kita tidak sholat berjamaah 5 waktu di masjid, kita tidak baca Al-Quran, kita tidak zakat, kita tidak infak, kita tidak sedekah. Lalu apa bekal kita di akhirat? Apa yang kita banggakan selama ini? Apa yang kita bawa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin wal aidiyat jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Yarmuk rahimakumullah. Id artinya kembali. Fitri, fitrah, suci, tanpa noda, tanpa dosa. Melalui puasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang puasa Ramadan karena imannya, karena ingin memperbaiki dirinya, Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Sederhana. Kita tahu bayi, kita cium,
kita peluk, wangi, indah. Kenapa? Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Luar biasa. Itulah ibaratnya. Hari ini kita suci, hari ini kita fitrah. Tapi jangan dinodai setelah ini dengan kemaksiatan kembali. Seringkali kita merayakan Idul Fitri dengan kemaksiatan, auzubillah min dzalik. Apa buktinya? Ketika Ramadan rajin kita ke masjid. Selesai Ramadan tidak ke masjid lagi. Ketika Ramadan kita rajin baca Quran. Selesai Ramadan Quran ditutup lagi. Ketika Ramadan kita rajin bersedekah. Selesai Ramadan tidak mau bersedekah lagi. Berarti kita orang yang tidak bisa menjaga kefitrahan kita. Nauzubillah min dzalik. Karena itu kita bermohon kepada Allah, yuk, agar Allah memberikan karunia istiqomah sehingga kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Kita jaga dengan apa? Istiqomah, konsisten dengan akidah, istiqomah, kontinu dengan ibadah, istiqomah, komitmen dengan akhlakul karimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya hamba Allah yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Lalu ia istiqamah, konsisten, kontinu, komitmen, konsisten dengan akidah, kontinu dengan ibadah, komitmen dengan akhlakul karimah. Dia tidak akan takut apa yang akan terjadi, tidak akan takut rezekinya seperti apa, tidak akan takut kehidupan keluarganya, tidak akan takut dengan kematiannya, sakaratul maut. Bahkan sakaratul maut itu keindahan. Kenapa keindahan? Karena berjumpa dengan yang kita cintai, Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau saat ini kita wafat, indah, husnul khotimah. Kenapa? Suci. Baru saja meninggal dunia almarhum Profesor Dr. Umar Shihab, kakak dari Profesor Dr. Quraisy Shihab. Insya Allah beliau husnul khotimah karena dalam keadaan suci. Kita ingin seperti itu. Kita giftah. Allahu Akbar. Makanya karena itulah kita masih panjang umur, masih sehat, masih hidup. Manfaatkan hidup kita dengan istiqomah. Tidak akan takut rezekinya, tidak akan takut masalah hidupnya, tidak akan takut sakaratul mautnya, tidak akan takut alam barzahnya, tidak akan takut akhiratnya. Karena Allah janji, karena kita istiqomah, tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Yang terjadi adalah masa lalu. Semua kita punya masa lalu, dosa-dosa kita, kesalahan kita, kezaliman kita, bagian dari sejarah hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillaham. Aidin wal adiyat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lalu apa yang kita lakukan setelah salat Idul Fitri? Pertama, yaitu bertekad kuat kita menjaga kefitrahan kita dengan kita menjaga pribadi yang bertakwa. Siapa itu? Soleh ritual dan soleh sosial. Lewat Ramadan, puasa, tarawih, tadarus, soleh ritual. Dan soleh sosial, zakat, infak, sedekah. Keduanya itu membentuk pribadi yang bertakwa. Kenapa Allah selaraskan? Kenapa Allah satukan seperti itu? Karena banyak orang rajin ibadah, banyak orang rajin baca Quran, banyak orang banyak zikir kepada Allah, tapi dia lupa sekelilingnya. Dia lupa dengan zakat, infak, sedekah, wakafnya. Karena itu Rasul mengingatkan, al-bahil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang kikir, pelit tidak akan masuk surga meskipun ahli ibadah. Naudzubillah min dzalik. Zakat itu, melalui zakat kita menjadi pribadi yang soleh sosial. Artinya Ramadan ini luar biasa. Kita dibentuk menjadi pribadi bertakwa lewat soleh ritual, puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf, soleh sosial, zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Semoga kita semua bisa menjaga pribadi bertakwa ini sampai kita berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Yang kedua, silaturahim. Tradisi masyarakat kita ada istilah halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal ini bukan, kalau kita cari ayat hadis tidak ada, memang. Tetapi tradisi masyarakat Indonesia. Tetapi isi halal bihalal itulah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Apa isinya? Silaturahim, silat menyambung rahim kasih sayang. Rasulullah bersabda, Isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah qaturahim wa jarrusu. Dua kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopenin oleh Allah. Kita di dunia tidak diperhatikan oleh mertua, tidak dilihat oleh mantu, tidak dilihat oleh orang tua kita, oleh tetangga kita, dicuekin, hidup nggak enak. Ini oleh Allah nyuekin orang, dua orang ini. Siapa dia? Pertama, qaturahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang marah-marahan hidupnya, emosional. Orang yang selalu membuat keonaran di keluarganya, di kehidupan tetangganya, di kehidupan lingkungannya. Kepada saudaranya dia saling benci, kepada tetangganya saling hasut, kepada keluarga sendiri bahkan punya hutang tidak pernah dibayar. Qaturahim, memutuskan tali silaturahim hanya gara-gara hal kecil, perceraian, memutuskan silaturahim. Misalnya harusnya cerai, tidak memutuskan silaturahim, atau yang lainnya karena hal minjam uang atau hal-hal sederhana yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Hati-hati, jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Tidak akan dilihat oleh Allah walaupun ahli ibadah. Yang kedua, jarusu, tetangga yang jahat kepada tetangganya. Karena itu Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal akhir, siapa yang beriman kepada Allah, kepada akhir, dia akan memuliakan tetangganya. Tetangga itu, kata Rasulullah, seandainya dibolehkan mengasihi harta warisan, maka tetangga juga berhak untuk menerima harta warisan. Karena itu tidak ada dalil perintah Allah untuk berikan harta warisan. Saking apa? Saking pentingnya hidup bertetangga. Kita hidup makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Jangan sampai keonaran di antara tetangga-tetangga kita membuat kita sulit masuk surga, bahkan tidak masuk surga. Jangankan masuk surga, dilihat Allah aja tidak. Kenapa bisa begitu? Karena dia menjadi orang yang jahat kepada tetangganya. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Terakhir karena waktu. Hadis Rasulullah SAW ketika dalam pengajian, Rasulullah sempat bertanya kepada para sahabat, atadruna ayul muflis? Tahukah kalian, hai sahabatku, siapa orang yang bangkrut? Sahabat terdiam. Lalu ada seorang yang menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina malam dirhama wala mata. Orang bangkrut, orang tidak punya uang. Orang bangkrut, orang dia tidak punya harta. Ini jawaban salah seorang sahabat, mungkin jawabannya kayak kita. Orang bangkrut, orang yang miskin, orang yang kere, orang yang tidak punya duit, apalagi lebaran. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut bukan orang yang tidak punya harta. Orang yang bangkrut bukan orang yang tidak pakai pakaian baru. Tapi orang yang bangkrut adalah ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, menyotorkan amal kebaikannya, menyotorkan pahala sholatnya, menyotorkan pahala tarawihnya, menyotorkan pahala tadarusnya, menyotorkan pahala zikirnya, menyotorkan pahala zakat, infak, sedekah, bahkan haji umrohnya. Ketika selangkah menuju surga, ada yang protes. Dalam ini mungkin bahasa saya supaya mudah memahami hadis. Ya Allah, memang si fulan ini rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zakat, infak, sedekah, wakafnya, bahkan haji umroh berkali-kali. Tapi ya Allah, saya sakit hati. Saya sakit hati. Saya pernah dicaci maki. Saya pernah dibuka aib saya di depan orang. Saya sakit ya Allah.
Saya mohon keadilan-Mu ya Allah. Apa kata Allah dalam hadis ini? Seluruh pahala ibadahmu, sholatmu, zakatmu, infakmu, puasamu, zikirmu, haji, umrahmu, pahala seluruhnya untuk orang yang kau sakiti itu, untuk orang yang kau zalimi itu, untuk orang yang kau pernah berikan kekerasan pada dirinya. Bukan itu saja, orang yang kamu sakiti tadi mungkin dosa zina, mungkin dia dosa melakukan maksiat mabok, mungkin dosa dia melakukan korupsi. Seluruh dosa itu ditumpukkan kepada kamu. Inilah orang yang bangkrut. Nauzubillahi min dzalik. Momentum Idul Fitri, momentum halal bihalal, paling penting bagi kita minta ridho kepada siapa? Pertama, orang tua kita. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengucapkan kata amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat nanya, ya Rasul, siapa yang berdoa? Engkau mengucapkan kalimat amin bahkan 3 kali. Waktu itu selesai sholat id di mimbar di Masjid Nabawi. Sahabatku, baru saja malaikat Jibril berdoa, lalu saya aminkan doanya. Bayangkan jamaah rahimakumullah, yang berdoa malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pimpinan malaikat. Yang mengaminkan Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang berikan syafaat kepada umatnya. Ilahkan doanya tidak dikabulkan. Sahabat nanya, lalu doanya apa ya Rasul? Doanya adalah pertama, ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima puasa Ramadan, jangan kau terima sholat wajib, sholat tarawih, sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Jangan kau terima ya Allah zakat, infak, sedekah, wakaf. Jangan kau terima ya Allah haji, umroh. Jangan kau terima zikirnya, baca Qur'annya. Anak yang durhaka kepada orang tua, hati-hati. Sehebat apapun kita, kalau durhaka kepada orang tua, sia-sia amal kita. Inilah saatnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana orang tua sudah meninggal, orang tua sudah wafat? Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, arba'u khisalin, 4 kewajiban anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Kalau yang ada, datangi, minta ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah tergantung ridho orang tua, muka Allah tergantung muka orang tua. Kalau tidak, sudah wafat, doakan. Kemudian selalu doakan selesai sholat wajib minimal 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang kedua, selalu ingat, yaitu ketika kita berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf atas nama orang tua kita. Jangan sampai egois, kita banyak uang, harta, tapi harta hanya untuk kita. Jangan. Manfaatkan atas nama orang tua kita. Sedekah 100.000 atas nama ayah saya Fulan bin Fulan, atas nama ibu saya Fulan bin Fulana. Ini yang paling penting bagi kita. Yang kedua, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Silaturahim kepada keluarga dekatnya. Inilah pentingnya kita menjaga silaturahim kepada keluarga besar kita. Di antaranya seperti itu. Kemudian doa malaikat Jibril apalagi? Ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, tadarus, itikaf, zakat fitrah, dan seluruhnya. Istri yang durhaka kepada suami, istri yang durhaka kepada suami. Ada yang protes, kalau bagaimana kalau suami yang durhaka kepada istri? Tidak ada hadis yang seperti itu. Istri yang durhaka kepada suami, inilah saatnya istri minta ridho, karena ridho suami ridho Allah. Dalam sebuah hadis, ketika seorang istri sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, taat kepada suami,
lalu dia wafat meninggal dunia, suami ridho, maka silakan masuk surga. Pintu yang mana dia inginkan silakan. Saking hebatnya ridho suami. Cari ridho suami. Hai ibu-ibu, hati-hati. Hebat apapun kita, kalau wanita soleh apapun kita, kalau ridho suami tidak ridho, sulit kita masuk surga. Cari ridho suami. Inilah momentum Idul Fitri. Yang ketiga, doa. Malaikat Jibril diaminkan Rasulullah. Ya Allah, ya Rob, jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf seluruhnya. Saudara yang jahat kepada saudaranya, tetangga yang jahat kepada tetangganya, kakak dengan adik, guru dengan murid, murid dengan guru, dosen dengan mahasiswa, atau seluruhnya. Inilah saat yang tepat kita menjaga silaturahim halal bihalal. Semoga khutbah Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijri menjadi mahkamah kesadaran bagi kita, dan kita bermohon kepada Allah, Allah jadikan kita hamba Allah yang minal aidin wal faizin wal makbulin. Dan kita bermohon kepada Allah, Allah panjangkan umur kita, bisa berjumpa kembali di Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il bad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Istighfar dengan komplit, mudahkan ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa anhum anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa tabi'in wa man tabi'in ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Gaza Palestin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa satasamnaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersimpuh di hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Yarmuk ini. Kami bermohon kepadamu ya Allah, karunia-Mu begitu banyak Kau limpahkan kepada kami, seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu ya Allah turun setiap saat, sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat daripada taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, kami bersimpuh bermohon kepadamu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalanmu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Rabb,
Ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa yang wabil khusus almarhum Kiai Haji Husin bin Nisan, almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham bin Haji Ilham Marjuki, almarhum Kiai Haji Jamin Engdet, almarhum Kiai Haji Khadamul Kudus Habib Munzir Al-Musawa. Kami ya Allah, semua guru kami ya Allah, seluruh dosa ya Allah jamaah Masjid Yarmuk, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami semua akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, ikhlas, istiqamah, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabb, kami bersibuk bermohon di saat mustajabah doa, diaminkan oleh para malaikat dalam keadaan fitrah. Selamatkan saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina ya Allah. Selamatkan ya Allah, merdekakan Palestina ya Allah, hancurkan Zionis Israel adallahu alaihi. Hancurkan Donald Trump dengan Amerikanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan saudara-saudara kami di Irak, di Sudan, di Suriah, di seluruh belahan dunia ini yang terzalimi ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah bencana ya Allah. Saudara-saudara kami yang sedang kesulitan ekonomi ya Allah, selamatkan ya Allah. Yang jauh dari hidayah-Mu, selamatkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khotimah. Ketika ruh ini berpisah dengan jasad kami, ketika sakaratul maut kami semua ya Allah, mudahkan lisan kami melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah esok kami lebih baik daripada hari ini ya Allah. Bahagiakan kami semua dengan ridha-Mu, dengan surga-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuru yazukum wa yastajib lakum. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang benar dari Allah, yang salah kesalahan pribadi manusia saya sendiri. Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah menghubungi saya sehingga saya bisa kembali bersilaturahim di Masjid Yarmuk. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.